Manga One Piece Chapter 1005 diawali dengan memperlihatkan situasi di lantai 3, yaitu tempat di mana Sanji ditahan oleh Black Maria, yang mana ia memerintahkan kepada Sanji untuk memanggil Nico Robin dengan tujuan agar Robin datang untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, di balik panggilan tersebut tersimpan sebuah jebakan bagi Robin yang telah direncanakan oleh kelompok bajak laut binatang buas. Dan untuk melancarkan rencananya, Black Maria memaksa Sanji dengan memukulnya secara bertubi-tubi menggunakan knuckle tinju, hingga membuat Sanji babak belur dibuatnya. Dengan kata lain, Sanji dijadikan oleh Black Maria sebagai samsak hidup. Melihat Sanji bermandikan darah, membuat anak buah Black Maria menganggap bahwa ia tidak akan menuruti atasannya yang notabene-nya merupakan anggota dari Tobi Roppo tersebut. Dan di sela-sela pukulan yang membabi buta dari Black Maria, Sanji langsung menginterupsi dengan mengatakan, "Bagaimana bisa aku bicara kalau kau terus memukuliku?" Mendengar pernyataan Sanji tersebut, membuat anak buah Black Maria menganggap bahwa Sanji tidak akan menyerah, alias tidak akan pernah memanggil Robin demi untuk melindungi temannya dari mara bahaya. Namun, persepsi mereka tersebut merupakan persepsi yang salah, karena sejatinya Sanji dengan mudahnya memanggil Robin dengan segenap jiwanya. Dan di saat waktu yang bersamaan itu pula lah teriakan permintaan tolong Sanji tersebut terdengar ke seluruh penjuru pulau Onigashima, seraya menjelaskan kondisinya bahwa ia telah disandra. Dan jika Nico Robin tidak datang di tempat yang dia maksud, maka ia akan dibunuh. Mendengar teriakan kejantanan Sanji tersebut membuat Nami langsung memahami keadaannya, bahwa Sanji sekarang berhadapan dengan seorang wanita, yang pastinya Sanji tidak akan pernah melawan perempuan, sebab bertentangan dengan prinsipnya. Dan menurutku, pikiran Chopper juga seperti itu, karena mereka berdua adalah saksi mata tentang ketidakberdayaan Sanji di Enies Lobby dalam melawan makhluk yang bernama wanita. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Jinbei dan Franky langsung menyadari bahwa teriakan Sanji tersebut merupakan jebakan bagi Robin. Terlebih lagi, Robin sendiri merupakan satu-satunya orang yang bisa membaca batu poneglyph, batu yang bisa menuntun seseorang dalam menemukan lokasi keberadaan Pulau Locktail. Kembali ke lantai 3, setelah menuruti permintaan Black Maria, Sanji meminta kepadanya untuk membebaskannya sebagaimana perjanjian sebelumnya. Namun janji tinggallah janji, sebab janji Black Maria tersebut merupakan janji palsu, karena Black Maria memendam hasrat ingin menjadikan Sanji sebagai pria peliharaannya, seperti laki-laki yang lain yang berhasil ditangkap olehnya. Lagi pula, Sanji pernah mengatakan pada chapter 997 bahwa ia mencintai Black Maria, tetapi Sanji dengan spontannya mengatakan ia mencintai seluruh wanita di dunia ini. Mendengar pernyataan Sanji yang menggelegar tersebut, membuat Black Maria mencap Sanji sebagai pria yang suka selingkuh, yang pantas diberikan pelajaran alias ditumbuh. Tapi, sebelum Black Maria memberikan mata pelajaran selanjutnya, ia sudah terlebih dahulu diberikan penjelasan oleh Nico Robin melalui tamparan kerasnya, hingga membuat Black Maria jatuh. Lalu, Brook membebaskan Sanji dengan tebasan esnya, yang diklaim olehnya sebagai hawa dingin dari neraka. Setelah bebas dari jeratan Black Maria, Sanji langsung memutuskan untuk pergi ke tempat Kinemon, sebab ia tahu bahwa Akazainen dalam bahaya. Tapi, sebelum sang pangeran meninggalkan lapangan pertandingan, Robin mengucapkan terima kasih pada Sanji karena ia telah mengandalkannya, yang efeknya membuat Sanji kecelakaan. Terlepas dari suksesnya jebakan Black Maria, kehadiran Robin di lantai 3 merupakan cara Oda untuk mempertemukan mereka berdua melalui perantara Sanji, yang tentunya akan terjadi pertarungan yang cukup sengit. Akan tetapi, Robin tidak sendiri, karena ia ditemani Brook yang mungkin akan terlebih dahulu melawan anak buah dari Black Maria, sebelum ia nantinya membantu Robin dalam menghadapi anggota Tobi Roppo tersebut. Dan menurut saya, pertarungan mereka akan menarik perhatian CP0, yang kebetulan juga berada di lantai yang sama dengan mereka, yaitu lantai 3. Mengingat Nico Robin merupakan salah satu buronan yang selama ini paling dicari oleh pemerintah dunia. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa CP0 atau agen intelijen pemerintah dunia akan menculik Robin kembali dari tangan bajak laut topi jerami. Dan berbicara tentang Sanji, tampaknya ia akan menghadapi Jack,
yang juga pergi ke tempat 9 sarung pedang merah berada demi untuk membunuh mereka. Apalagi kondisi mereka berdua sekarang ini sama-sama habis dikeroyok. Jack dikeroyok oleh seluruh suku Ming, sedangkan Sanji habis dikeroyok Black Maria dan anak buahnya. Sementara itu, Marco disibukkan dengan serangan King, dan masih di tempat yang sama, ternyata Apo masih belum kalah. Padahal Apo sudah 3 kali diserang oleh sesama generasinya. Hal itu membuktikan bahwa kekuatan fisik Apo salah satu yang terbaik di antara generasi terburuk yang lainnya. Di tempat lain, persembunyian Yamato, Shinobu dan Momo akhirnya diketahui oleh regu pengintai yang disebut Maris, yang menurut informasi dari Yamato bahwa mereka adalah cyborg yang dapat berbagi penglihatan dan suara dengan dikendalikan oleh seseorang. Seseorang tersebut kemungkinan besar adalah Bahuang. Cuma, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah pimpinan regu pengintai? Apakah Bahuang itu sendiri? Atau Wushu? Atau jangan-jangan Queen selaku terduga utama sebagai pembuat cyborg tersebut? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Dengan diketahuinya tempat persembunyian Momo CS, membuat mereka bertiga harus memutar otak kembali untuk mencari dan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi dari kejaran anak buah Kaido. Dan di saat pencarian tersebut, semoga saja mereka berpapasan dengan Usopp dan Nami yang lagi dikejar-kejar oleh Peguan dan Ulti. Sebab kekuatan Yamato akan membantu mereka dalam menangani dua bersaudara tersebut. Demikianlah pembahasan One Piece chapter 1005 pada kesempatan kali ini, yang bisa dibilang masih berkutat tentang keadaan formasi pertempuran di Pulau Onigashima. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.